فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, di tengah-tengah lingkaran para sahabat yang penuh cinta dan semangat untuk memahami kebenaran, Rasulullah duduk dengan penuh wibawa. Udara di Madinah saat itu begitu tenang, seakan-akan menanti dengan khidmat setiap kalimat yang akan keluar dari lisan suci beliau. Cahaya mentari sore menyinari wajah-wajah para sahabat yang duduk mengelilingi beliau dengan mata berbinar, menantikan ilmu dan petunjuk. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, Rasulullah mulai bercerita tentang masa-masa yang akan datang, tentang zaman di mana fitnah akan bertebaran dan kebenaran menjadi samar. Beliau menjelaskan bahwa akan datang suatu masa di mana umat manusia akan kebingungan, tercerai-berai, dan banyak yang kehilangan arah. Dalam keadaan seperti itu, akan muncul seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Rasulullah mengingatkan bahwa orang tersebut bukanlah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Allah, bukan pula pemimpin yang benar-benar ditunjuk untuk memimpin umat Islam. Ia hanyalah seorang pendusta yang menggunakan nama besar Imam Mahdi demi ambisi dan kepentingan pribadinya. Dengan wajah penuh keseriusan, Rasulullah menyampaikan bahwa orang ini akan berbicara dengan kata-kata yang manis, akan menampilkan diri seolah-olah ia datang membawa kedamaian dan keadilan. Namun, sesungguhnya ia hanyalah membawa fitnah dan kehancuran. Para sahabat menyimak dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka saling berpandangan, terkejut mendengar bahwa akan ada seseorang yang berani mengaku sebagai Imam Mahdi, padahal bukan. Rasulullah melanjutkan, menggambarkan bagaimana orang ini akan muncul pada masa kekacauan, di mana umat Islam terpecah belah dan banyak orang yang putus asa. Dalam kondisi itu, banyak orang yang akan percaya begitu saja karena berharap ada penyelamat yang datang. Namun, Rasulullah memperingatkan bahwa fitnah orang ini sangat besar. Ia akan mampu mempengaruhi hati banyak orang. Ia akan menipu dengan dalih-dalih agama, menggunakan ayat-ayat dan hadis, namun menafsirkannya untuk membenarkan kepentingannya sendiri. Orang-orang yang lemah iman dan tidak memiliki ilmu akan mudah terpedaya. Beliau menyampaikan bahwa tanda-tanda Imam Mahdi yang sejati telah dijelaskan, dan setiap orang yang beriman harus mempelajarinya agar tidak tertipu. Imam Mahdi yang asli akan datang bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena perintah dari Allah. Ia tidak akan menampakkan diri sebagai pemimpin, tetapi akan diangkat oleh umat yang melihat keutamaan dan kebaikannya. Ia tidak akan mencari kekuasaan, tetapi kekuasaan akan datang kepadanya tanpa ia mencarinya. Rasulullah menatap satu persatu wajah para sahabatnya, seolah ingin menanamkan pesan ini dalam hati mereka. Beliau berkata bahwa jika umat Islam tidak berhati-hati, mereka bisa terjerumus dalam fitnah besar ini. Dan jika hal itu terjadi, akan sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa mengenali Imam Mahdi yang sejati?" Rasulullah menjawab bahwa Imam Mahdi yang sejati akan memiliki akhlak seperti beliau, akan menegakkan keadilan seperti yang dituntunkan oleh syariat, dan akan memimpin dengan kasih sayang dan kebenaran. Ia akan datang
di saat dunia benar-benar membutuhkan keadilan yang sesungguhnya, dan Allah sendiri yang akan mendukungnya. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah mengakhiri nasihatnya dengan doa agar umat Islam selalu diberikan petunjuk dan dijauhkan dari fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Imam Mahdi palsu. Para sahabat terdiam, merenungkan setiap kata yang telah disampaikan oleh manusia paling mulia di muka bumi ini. Hari itu, di antara sinar matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, tercatat dalam hati para sahabat sebuah pelajaran penting, bahwa tidak semua yang mengaku membawa kebenaran benar-benar datang dari kebenaran, dan bahwa kewaspadaan, ilmu, dan keteguhan iman adalah benteng paling kokoh dari fitnah yang menyesatkan. Setelah Rasulullah menyampaikan peringatan itu, suasana majelis menjadi hening. Tidak seorang pun dari para sahabat yang berani bersuara, seakan-akan mereka tengah merenungi kedalaman makna dari sabda beliau. Wajah-wajah mereka menampakkan kekhawatiran, bukan karena takut akan kemunculan Imam Mahdi palsu semata, tetapi karena rasa tanggung jawab yang besar terhadap generasi yang akan datang. Rasulullah lalu melanjutkan sabdanya, kali ini dengan suara yang lebih lirih namun penuh ketegasan. Beliau mengatakan bahwa Imam Mahdi palsu itu tidak akan datang dengan kekuatan besar sejak awal. Ia akan memulai langkahnya dengan perlahan, dari satu tempat yang kecil, mengumpulkan pengikut dari kalangan orang-orang yang kecewa, yang terluka oleh ketidakadilan dunia. Dengan janji-janji manis, ia membius hati mereka, menyebut dirinya pembawa petunjuk dan penyelamat dari kerusakan zaman. Ia akan menyebut-nyebut nama Rasulullah, mengutip sabda-sabda yang benar, tetapi menyusupkan kebohongan di antara kebenaran. Banyak orang akan tertipu karena mereka tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka yang tidak memiliki pemahaman agama yang kuat akan terjerumus. Bahkan, kata Rasulullah, akan ada orang-orang berilmu sekalipun yang tergelincir karena mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan petunjuk dari Allah. Rasulullah menegaskan, fitnah Imam Mahdi palsu ini akan menjadi salah satu fitnah terbesar sebelum datangnya Dajjal. Ia bukan hanya menyesatkan dalam urusan dunia, tetapi juga menghancurkan akidah banyak orang. Ia akan membawa lambang Islam, tapi tujuannya bukan menegakkan Islam, melainkan kekuasaan. Ia akan mengobarkan peperangan, menumpahkan darah sesama muslim, dan menjadikan umat Islam saling curiga dan bermusuhan. Beliau pun memperingatkan para sahabat agar menyampaikan hal ini kepada generasi setelah mereka. Sampaikanlah apa yang kalian dengar dariku hari ini kepada anak-anak kalian, dan suruh mereka menyampaikannya kepada cucu-cucu kalian. Jangan biarkan mereka tumbuh dalam kelalaian, karena fitnah yang akan datang tidaklah ringan, ucap beliau. Beberapa sahabat meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa perjuangan menjaga agama tidak hanya terjadi di zaman mereka, tetapi akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Mereka juga menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya memeluk Islam untuk diri mereka sendiri, tetapi memastikan bahwa generasi setelah mereka tetap berada dalam petunjuk yang lurus. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai umatku, ketahuilah bahwa siapapun yang hidup di zaman fitnah itu, hendaknya ia berlindung kepada Allah, memohon petunjuknya setiap waktu, dan jangan tergesa-gesa menyambut setiap orang yang mengaku sebagai pembawa kebenaran. Ujilah mereka dengan Al-Quran dan Sunnahku." Beliau juga menjelaskan bahwa fitnah itu tidak bisa dihadapi hanya dengan niat yang baik. Diperlukan ilmu, kesabaran, dan pemahaman yang dalam terhadap syariat. Oleh karena itu, beliau mengingatkan agar umat Islam terus menuntut ilmu, bersatu dalam kebenaran, dan menjauh dari perpecahan. Akhirnya, setelah menyampaikan semua itu, Rasulullah berdiri. Dengan penuh kasih sayang, beliau memandang sahabat-sahabatnya, lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah
agar umatnya selalu dilindungi dari segala fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Para sahabat pun mengamini doa beliau, dan majelis ditutup dengan penuh haru dan keheningan yang dalam. Cerita itu kemudian diwariskan turun-temurun. Para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, dan para tabi'in menyampaikannya kepada generasi setelahnya. Hingga hari ini, pesan Rasulullah tentang kewaspadaan terhadap Imam Mahdi palsu tetap menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam agar tidak mudah tertipu oleh mereka yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan dunia. Setelah waktu berlalu dan Rasulullah wafat, para sahabat membawa ajaran-ajaran beliau ke berbagai pelosok dunia. Namun, peringatan beliau tentang munculnya Imam Mahdi palsu tetap hidup dalam ingatan dan pembicaraan umat Islam. Di setiap majelis ilmu, para ulama tidak lupa menyampaikan pesan penting itu, agar umat senantiasa waspada dan tidak lengah oleh godaan dunia yang dibungkus atas nama agama. Para tabi'in, generasi setelah sahabat, menceritakan bagaimana Rasulullah dengan tegas memperingatkan akan datangnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mereka bukan hanya membawa pedang, tetapi juga membawa lisan yang lihai, ucapan yang meyakinkan, dan wajah yang tampak saleh. Namun, niat mereka penuh dengan tipu daya dan hawa nafsu. Dalam bayang-bayang kekacauan sosial dan runtuhnya keadilan, mereka datang sebagai penyelamat palsu, dan di antara mereka akan ada yang dengan lancang mengklaim sebagai Imam Mahdi. Zaman terus berjalan. Dalam setiap generasi akan muncul tokoh-tokoh yang menyerukan revolusi, kebangkitan, bahkan menyeret ayat-ayat dan hadis untuk mendukung klaim mereka. Beberapa dari mereka benar-benar percaya bahwa merekalah yang dijanjikan, sementara yang lainnya dengan sadar memanfaatkan kesulitan umat untuk meraih pengaruh dan kekuasaan. Mereka tahu bahwa umat Islam tengah menantikan kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa keadilan, maka mereka membungkus ambisi mereka dengan simbol-simbol suci, padahal hakikatnya adalah kedustaan. Di banyak tempat, sejarah mencatat munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ada yang datang dari gurun pasir, dari pergunungan, bahkan dari kota-kota besar. Mereka membawa pengikut, membuat pernyataan-pernyataan yang memukau, dan menciptakan gerakan-gerakan yang membuat umat terbelah. Sebagian umat yang kehilangan pegangan dan haus akan keadilan menyambut mereka tanpa berpikir panjang. Namun, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah, tanda-tanda Imam Mahdi sejati sangat jelas dan tidak bisa dipalsukan. Ia tidak akan datang dengan membawa kekuasaan yang dipaksakan, tidak akan mengangkat dirinya sendiri, dan tidak akan membuat kerusakan. Justru ia akan datang saat dunia benar-benar membutuhkan bimbingan ilahi, saat keadilan telah sirna, dan Allah sendiri yang akan menunjukkannya kepada dunia. Dalam kitab-kitab hadis disebutkan bahwa Imam Mahdi akan berasal dari keturunan Rasulullah, seorang pria dari keluarga beliau yang namanya sama dengan nama beliau. Ia akan dibayat oleh umat di hadapan Ka'bah, bukan karena kampanye atau pengaruh politik, tetapi karena keimanan umat yang mengenali keutamaannya. Ia tidak akan membela satu golongan, tidak akan membuat umat saling bermusuhan, dan tidak akan membawa darah atas nama kekuasaan. Ia akan menegakkan syariat dengan kelembutan dan keadilan, serta membawa ketentraman yang nyata. Umat Islam yang cerdas dan berilmu akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Mereka tidak akan mudah terpedaya oleh slogan-slogan atau penampilan. Mereka akan menguji setiap klaim dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka tahu bahwa agama ini bukan mainan ambisi manusia, tetapi amanah yang harus dijaga dengan kesungguhan dan ketakwaan. Karena itulah, setiap muslim hendaknya terus memperkuat imannya, mempelajari agamanya, dan memperluas wawasannya tentang akhir zaman.
Rasulullah telah memberikan peringatan, dan sekarang tugas kita adalah menjaga pesan itu tetap hidup. Jangan sampai kita menjadi bagian dari umat yang tertipu oleh kebohongan yang dibungkus dengan kebenaran. Hari demi hari akan terus membawa kita lebih dekat kepada zaman fitnah. Tanda-tanda kiamat akan satu persatu muncul. Dan saat masa itu tiba, hanya mereka yang teguh pada ilmu dan iman yang akan tetap berdiri di atas jalan yang lurus. Pada masa-masa akhir zaman yang disinggung oleh Rasulullah, umat manusia akan memasuki babak paling gelap dalam sejarah peradaban. Kezaliman merajalela, ketidakadilan menjadi hukum yang biasa, dan manusia lebih mencintai dunia daripada kebenaran. Dalam situasi seperti itulah, fitnah Imam Mahdi palsu menemukan tempatnya. Ia tidak muncul tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan melalui celah-celah kelemahan umat yang telah jauh dari ajaran yang murni. Imam Mahdi palsu itu tidak sekadar datang dengan keinginan untuk berkuasa. Ia akan menyusup dalam kesadaran umat melalui retorika yang menggugah, mengaku mendapat ilham, bahkan berani menyebut dirinya sebagai pembawa wahyu baru atau pemilik pemahaman tertinggi atas Al-Quran. Ia akan menarik simpati mereka yang frustrasi dengan keadaan dunia dan mereka yang putus harapan kepada sistem dan para pemimpin yang ada. Dengan wajah penuh kesalehan dan tutur kata yang merendah, ia akan membuat umat percaya bahwa dialah pemimpin yang dijanjikan dalam nubuat. Akan ada segelintir ulama yang mengetahui kesesatannya, yang mengingatkan umat tentang pesan Rasulullah. Namun, suara mereka akan dibungkam atau dianggap sebagai penghalang jalan kebenaran. Banyak dari umat yang terpedaya oleh kekuatan karisma dan pengaruh Imam Mahdi palsu tersebut. Ia akan memiliki pengikut yang militan, rela mati, dan membunuh atas namanya, sebagaimana kaum yang dahulu tertipu oleh pemimpin-pemimpin sesat di masa lalu. Rasulullah telah memberi isyarat bahwa salah satu ciri utama Imam Mahdi palsu adalah bahwa ia akan menciptakan perpecahan di tengah umat. Bukannya menyatukan, ia justru menjadi sebab umat Islam saling tuduh, saling memusuhi, bahkan berperang. Darah sesama muslim akan tertumpah dan kehancuran akan menjalar ke segala penjuru. Ia akan memulai dengan sembunyi-sembunyi, lalu berkembang menjadi gerakan terbuka, dan akhirnya menjadi kekuatan yang menghantam siapapun yang menolak klaim kepemimpinannya. Namun, Rasulullah juga menegaskan bahwa meskipun fitnahnya besar, Imam Mahdi palsu tidak akan pernah mampu menandingi kekuatan kebenaran. Allah tidak akan membiarkan kebatilan menang selamanya. Akan datang waktunya ketika kebenaran yang sejati kembali bersinar dan para pendusta akan disingkap kedoknya. Imam Mahdi yang asli, pemimpin yang ditunjuk Allah, akan muncul bukan melalui ambisi, melainkan karena kehendak ilahi yang tak bisa ditolak. Beliau tidak akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada awalnya ia menolak dibayat. Umatlah yang akan memaksa dengan penuh harap melihat akhlaknya yang luhur, ilmunya yang dalam, dan keteguhannya dalam kebenaran. Ia akan dibayat di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, bukan di tempat-tempat yang dirancang manusia, tetapi di tanah suci yang diberkahi. Imam Mahdi sejati akan menyatukan umat, memperjuangkan kebenaran dengan adil, dan menegakkan syariat dengan kasih sayang. Ia tidak mengadu domba, tidak menyebar kebencian, dan tidak mengejar kekuasaan duniawi. Ia akan berjalan di atas jejak para nabi dan khalifah yang benar. Kemenangan yang Allah janjikan akan bersamanya, dan dunia akan kembali merasakan cahaya Islam yang lurus. Oleh sebab itu, umat Islam harus selalu waspada. Jangan mudah percaya pada tokoh yang muncul membawa janji-janji surga dunia. Jangan menyerahkan iman kepada mereka yang mengaku pemimpin tanpa bukti dari wahyu. Perbanyaklah ilmu, pelajarilah tanda-tanda akhir zaman, dan tanamkan ketakwaan dalam hati. Karena hanya mereka yang jujur dan sabar yang akan selamat dari badai fitnah tersebut. Dan akhirnya,
Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang tetap berpegang pada kebenaran, menjauh dari fitnah, dan tidak pernah terpedaya oleh kebohongan yang berselimut kesalehan. Pada masa ketika fitnah itu mencapai puncaknya, umat Islam yang belum siap akan menghadapi ujian paling berat dalam hidup mereka. Mereka yang selama ini hidup dalam kelalaian, yang menjadikan agama sekadar rutinitas tanpa pemahaman, akan dengan mudah terhanyut dalam gelombang besar fitnah Imam Mahdi palsu. Hanya segelintir orang yang tetap teguh, mereka yang memelihara iman dengan ilmu, menjaga hati dengan zikir, dan mengikat hidup mereka dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah dahulu telah memberikan isyarat bahwa salah satu tanda zaman tersebut adalah ketika orang-orang yang jujur dianggap dusta dan yang berdusta dianggap sebagai pembawa kebenaran. Orang-orang yang amanah disisihkan, sementara para pengkhianat diangkat sebagai pemimpin. Dalam kondisi seperti itu, Imam Mahdi palsu akan muncul sebagai penyambung harapan, padahal sejatinya ia menanamkan racun dalam jiwa umat. Ia akan berusaha merebut kepercayaan umat melalui simbol-simbol agama, menggunakan pakaian sederhana, menampilkan diri sebagai ahli ibadah, dan menyebut-nyebut nama Allah serta Rasul-Nya dalam setiap pidatonya. Ia akan menampilkan diri sebagai pribadi yang zuhud, padahal di balik itu tersembunyi ambisi besar. Dengan kefasihan lisan dan kecerdasan strategi, ia menarik orang-orang dari berbagai kalangan, rakyat biasa yang tertindas, pemuda-pemuda yang marah pada ketidakadilan, bahkan sebagian ulama yang tergoda oleh janji perubahan. Namun, seperti yang telah diperingatkan Rasulullah, Imam Mahdi palsu itu akan meninggalkan jejak kehancuran. Di belakangnya, umat menjadi terbelah, menjadi kelompok-kelompok fanatik yang saling memusuhi. Mereka tidak lagi berpikir jernih, tidak lagi menjadikan ilmu sebagai neraca. Mereka memandang siapapun yang tidak tunduk kepada sang imam palsu sebagai musuh, bahkan kafir. Padahal sesungguhnya mereka telah keluar dari jalan yang lurus karena tertipu oleh hawa nafsu yang dibungkus dengan nama agama. Dalam kekacauan itu, sebagian kecil umat tetap bersabar. Mereka tidak tergoda oleh gemerlap janji atau ancaman yang ditebarkan. Mereka berpegang pada wahyu Allah dan menanti dengan sabar akan datangnya pemimpin sejati. Mereka sadar bahwa tidak semua yang tampil mengatasnamakan agama itu benar. Mereka tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari takdir umat dan hanya dengan kesabaran serta keteguhan seseorang dapat melewatinya. Kemudian, seperti yang dijanjikan dalam banyak riwayat sahih, Allah akan menampakkan kebenaran. Imam Mahdi yang asli, yang selama ini tersembunyi dari sorotan dunia, akan muncul bukan dengan seruan kekuasaan, melainkan dengan kemuliaan akhlak dan kecintaan umat yang tulus. Ia tidak memulai dengan peperangan, tetapi dengan dakwah. Ia tidak datang membawa bala tentara terlebih dahulu, tetapi membawa hati yang penuh cinta pada kebenaran. Ia akan membersihkan kesesatan yang tersebar, mempersatukan umat yang terpecah, dan membawa keadilan setelah lama dirindukan. Di bawah kepemimpinannya, bumi akan dipenuhi rahmat, langit menurunkan berkah, dan manusia merasakan kembali kedamaian yang sesungguhnya. Harta melimpah, kemiskinan sirna, dan manusia lebih sibuk beribadah daripada saling memusuhi. Inilah masa keemasan terakhir umat sebelum datangnya hari yang telah dijanjikan. Dan semua itu bermula dari peringatan Rasulullah tentang fitnah Imam Mahdi palsu. Peringatan yang bukan hanya untuk sahabat, tetapi juga untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Pesan beliau jelas. Jangan mudah percaya, jangan malas menuntut ilmu, dan jangan lepaskan tali agama Allah walau satu hela nafas pun. Maka, wahai saudara seiman, jadikan peringatan ini sebagai lentera dalam hidup. Tanamkan dalam diri bahwa kebenaran tidak selalu tampak pada yang banyak pengikutnya, tidak selalu terdengar lantang dari mulut yang fasih. Kebenaran terletak pada keikhlasan, pada ilmu yang lurus, dan pada akhlak yang mengikuti jejak Rasulullah. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah yang menyesatkan
dan menempatkan kita di barisan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Waktu terus bergulir. Fitnah demi fitnah menguji keteguhan iman umat. Dalam perjalanan sejarah panjang umat Islam, telah banyak sosok-sosok yang muncul membawa klaim sebagai pemimpin yang dijanjikan. Sebagian mengaku sebagai mujaddid, sebagian lagi dengan penuh keberanian dan tipu daya menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Mereka mengibarkan bendera Islam, namun di baliknya menyimpan rencana duniawi yang penuh ambisi kekuasaan. Di berbagai penjuru dunia Islam, umat menyaksikan bagaimana klaim palsu itu menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Kota-kota menjadi ladang konflik karena perbedaan pengakuan. Desa-desa terpecah karena fanatisme yang dibangun atas nama kebenaran palsu. Perang saudara, saling tuduh, pembunuhan, dan fitnah berkembang dengan cepat, seperti api yang menyambar ranting-ranting kering. Dan di tengah semua itu, Sang Imam Mahdi palsu tampil di atas mimbar-mimbar dengan pidato membara, menyerukan jihad, membakar semangat pengikutnya, sementara hakikat ajaran Islam yang penuh kasih dan kedamaian terkubur oleh gejolak nafsu kekuasaan. Namun, Allah tidak pernah membiarkan kebatilan menang selama-lamanya. Dalam kesunyian yang tidak diketahui banyak orang, Imam Mahdi yang sejati dipelihara oleh Allah. Ia bukan seorang pemimpin yang haus pengakuan. Ia seorang laki-laki yang takut kepada Allah lebih dari kepada dunia. Ia menghabiskan hidupnya dalam ibadah dan kebaikan. Namanya sama dengan nama Rasulullah. Nasabnya pun bersambung pada keluarga beliau melalui jalur cucu tercinta, Hasan dan Hussein. Namun, ia tidak pernah mengklaim status. Justru ia menolak saat umat dengan antusias mendesaknya menerima baiat. Pada suatu masa yang telah ditentukan Allah, saat dunia benar-benar berada di titik nadir, saat kebatilan berada di puncaknya, saat fitnah Imam Mahdi palsu telah membelah umat dan menumpahkan darah tak berdosa, Imam Mahdi sejati akan muncul. Ia akan dibaiat di depan Ka'bah oleh sekelompok orang saleh yang dengan cahaya petunjuk mengenali tanda-tandanya. Bukan melalui kekuatan politik atau militer, tetapi melalui kekuatan iman dan keteladanan. Dengan izin Allah, ia akan memimpin umat kepada pencerahan. Ia akan menegakkan keadilan sebagaimana Rasulullah dahulu menegakkannya. Ia tidak akan membela satu golongan, mazhab, atau wilayah tertentu. Ia akan mempersatukan seluruh umat Islam tanpa melihat warna kulit, bahasa, atau latar belakang. Ia akan memadamkan api perpecahan yang disulut oleh para pendusta. Imam Mahdi sejati akan menjadi perisai terakhir umat Islam sebelum datangnya fitnah Dajjal. Di masa pemerintahannya, bumi akan kembali diberkahi. Tanah yang tandus menjadi subur, langit yang kering kembali menurunkan hujan. Keadilan menjadi kenyataan, bukan hanya slogan. Setiap jiwa merasa aman, anak-anak bermain tanpa takut, orang tua hidup dengan tenang, dan masjid-masjid kembali dipenuhi para hamba yang khusyuk. Namun, sebelum masa itu tiba, umat harus mempersiapkan diri. Fitnah Imam Mahdi palsu bukan sekadar kisah yang diceritakan dari mimbar ke mimbar, melainkan kenyataan yang bisa menghancurkan iman orang yang lengah. Barang siapa tidak memiliki bekal ilmu, tidak mempelajari tanda-tanda, tidak menelaah hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, maka besar kemungkinan ia akan tergelincir. Karena fitnah Imam Mahdi palsu bukan datang dari luar Islam, melainkan muncul dari dalam umat itu sendiri. Rasulullah telah memperingatkan, dan tugas kita sebagai umatnya adalah menjaga warisan itu. Jangan biarkan dunia menutup mata hati kita. Jangan biarkan kemiskinan, tekanan sosial, atau kemarahan menjadikan kita pengikut sembarang orang yang mengaku pembawa harapan. Ingatlah bahwa harapan sejati tidak datang dari manusia, melainkan dari Allah. Dan pemimpin sejati tidak muncul karena ambisi, tetapi karena panggilan iman dan amanah dari langit. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan kekuatan untuk tetap teguh
dalam menghadapi zaman fitnah ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemimpin palsu dan mendekatkan kita kepada kebenaran yang hakiki.